Salam sejahtera buat kita semua. Saya Agustina Siswanti Situmorang, mahasiswa PPG Angkatan 3 dalam jabatan tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Medan, sekaligus guru di SD Negeri 122381 Kota Pematang Siantar, akan melaksanakan pembelajaran secara daring dikarenakan situasi COVID-19 dengan menggunakan platform Google Meet. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak SDN 122381. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya, Nak? Sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Luar, Bu. Baik, Bu. Luar biasa. Semuanya sudah mengisi absensi daring? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagi yang belum mengisi absensi daring, silakan diisi ya, Nak. Nah, ini linknya ya, Nak ya. Link ini sudah Ibu bagikan di aplikasi Google Classroom melalui WhatsApp Group. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Nak, kita minta hikmat dulu sama Tuhan agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat masa yang akan datang. Ya, siapa yang bisa memimpin doa, Nak? Saya, Bu Maisa. Silakan, Nak. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Ya Tuhan, kami mau belajar, berikanlah kami kepintaran, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah guru kami kesehatan ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Mahesa. Ya, sekarang kita bernyanyi dulu ya, Nak ya. Lagunya Mars PPK. Masih ingat nggak dengan Mars PPK ini, Nak? Masih, Bu. Kita bernyanyi bersama ya. Mental membangun karakter generasi gemilang, kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Seperti alat yang mulia, yang kotor satukan Indonesia. Oke, Nah, terima kasih Mahesa. Nah, sekarang kita memasuki kegiatan apersepsi. Siapa sih yang mengingat pembelajaran kita minggu yang lalu, Nak? Gisen, Bu. Silakan Gisen.
Pembelajaran minggu yang lalu mengenai sistem pernapasan dada dan sistem pernapasan perut. Pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Oke, terima kasih Gisel. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran 3, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Nak? Yang pertama, kalian mampu menyajikan bagan atau diagram tentang penyebab terjadi pada alat pernapasan manusia. Lalu yang kedua, kalian mampu membuat kalimat tanya dengan mengaitkan aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana berdasarkan teks bacaan. Lalu yang ketiga, Nak, kalian itu mampu menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran berdasarkan gambar. Nah, sekarang apa yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, Nak? Gangguan pernapasan pada manusia. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini, Nak. Nah, ini gambar apa, Nak? Gambar flu, Bu. Iya, pernah nggak kalian merasakan hidung tersumbat karena pilek, Nak? Pernah, Bu. Batuk, Bu. Batuk, Bu. Iya. Apakah kalian juga pernah merasakan seperti ini, Nak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, ya, sekarang apa saja sih penyebab gangguan organ pernapasan? Nah, coba perhatikan video pembelajaran berikut ini, Nak. Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu mampet karena pilek? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan kita, yang disebut juga penyakit pernapasan. Kalau penyakit pernapasan itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia, Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas seperti ayam. Jika masuk, menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular ke kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi. Atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya, Lula. Nah, kalau pneumonia paru-paru akut yang menyerang tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak, Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernapasan kita.
Oke, nah tadi kita sudah memperhatikan video pembelajaran. Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan kembali faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkan. Nah, yang pertama ada faktor lingkungan, ya nak ya. Contoh air tergenang bersama kumpulan sampah yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap mengakibatkan sesak. Nah, lalu yang kedua, asap kendaraan, ya. Kenapa sih asap kendaraan ini dapat merusak organ pernapasan kita, nak? Masalah, Bu. Kendaraan sangat berbahaya karena mengandung karbon monoksida CO. Nah, lalu ada yang ketiga juga, asap pabrik. Ini karena faktor lingkungan ya. Ada asap letusan Gunung Merapi, ada asap kebakaran hutan, asap rokok, ya kan? Nah, itu tadi faktor lingkungan. Nah, apa sih penyakit yang ditimbulkan oleh karena faktor lingkungan ini? Asma adalah penyempitan jalan udara akibat pembengkakan pada saluran pernapasan atau bronkus. Apalagi penyakit yang ditimbulkan oleh karena faktor lingkungan? Emfisema merupakan gangguan pernapasan karena kerusakan alveolus. Nah, lalu yang ketiga, ini gambar apa coba? Paru-paru. Iya, kanker paru-paru itu merupakan gangguan pernapasan akibat pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Faktor penyebab gangguan pernapasan yang ditimbulkan dari bibit penyakit. Yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh virus. Apa saja sih penyakit yang disebabkan oleh virus, nak? Influenza, flu burung, bronkitis, ispa, corona. Iya, influenza, flu burung, lalu apa lagi? Bronkitis, ispa, corona. Iya, ispa, corona. Nah, apa itu nak penyakit yang disebabkan oleh? Saya, Bu, Yohana. TBC, Bu. TBC, Bu. Tuberkulosis. Pneumonia, Bu. Iya. Pneumonia, Bu. Nah, coba itu tadi yang pertama karena faktor lingkungan. Bu. Faktor fisik merupakan adanya kelainan pada organ pernapasan yang menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi prematur, di mana organ pernapasannya belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Inkubator. Coba perhatikan teks berikut ini, nak. Teks ini sudah Ibu bagikan melalui aplikasi Google Classroom atau WhatsApp Group ya. Nah, sekarang coba temukan informasi berdasarkan teks di atas dengan mengaitkan aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Raise hand ya nak ya. Ibu mau kalian raise hand. Apa yang dimaksud dengan penyakit asma? Penyakit asma adalah penyempitan jalan udara akibat pembengkakan pada saluran pernapasan atau bronkus. Organ pernapasan apa yang diserang penyakit asma? Bronkus. Zat apa saja yang memicu pembengkakan pada saluran pernapasan? Debu, serbuk sari bunga, rambut, atau bulu hewan dan udara dingin. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang sudah menemukan informasi berdasarkan teks di atas tadi. Sekarang kita berdasarkan gambar ya, berdasarkan gambar. Nah, coba Ibu sudah bagikan dua kelompok ya. Ada kelompok bibit penyakit, ada kelompok polutan. Ya, di aplikasi Google Classroom Ibu sudah bagikan grupnya ya nak ya, secara asinkronus. Nah, coba perhatikan gambar di atas ini. Ini gambar apa nak? Corona, Bu. Gambar virus corona, Bu. Coba temukan dulu informasi apa yang kalian ketahui dari virus corona ini, kelompok bibit penyakit dulu. Nah, ayo. Siapa ketuanya kelompok bibit penyakit? Apa saja dimaksud dengan virus corona? Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan.
Apakah virus ini sangat berbahaya? Virus ini hanya menyebabkan menginfeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan menginfeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia yang dapat menyebabkan kematian. Bagaimana cara pemerintah mencegah penyebaran virus corona? Pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Siapa saja yang diserang virus corona? Lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Terima kasih buat kelompok bibit penyakit. Tepuk tangan dulu buat seluruh kelompok bibit penyakit. Untuk kelompok polutan, silakan. Siapa ini yang menjadi ketuanya? Saya Bu Yohanes. Oke, silakan Yohanes. Apa singkatan dari COVID-19? Coronavirus Disease 2019. Di mana pertama kali virus corona ditemukan? Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Kapan virus corona ditemukan? Virus corona ditemukan akhir tahun 2019. Bagaimana cara virus ini dapat menular ke dalam tubuh kita? Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita dari kelompok polutan ya. Bagus-bagus sekali ya nak ya. Jadi kalian mampu menemukan informasi dari gambar tadi. Berdasarkan video pembelajaran yang sudah kalian simak tadi, coba buat bagan faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkan. Oke? Nah, siapa dari kelompok bibit penyakit yang mempresentasikan dan siapa dari kelompok polutan yang mempresentasikan? Saya Bu Mesa dari kelompok bibit penyakit. Oke, silakan nak. Kami dari kelompok bibit penyakit akan mempresentasikan akibat bibit penyakit. Bagan faktor penyebab gangguan pernapasan akibat bibit penyakit ada dua, yaitu virus dan bakteri. Virus 1. Influenza atau flu. 2. Flu burung, bronkitis. Lanjutkan desain. Udah Bu. Kami akan menjelaskan tentang 1. Influenza. Influenza adalah penyakit flu sangat mudah ditularkan melalui udara. 2. Flu burung. Lanjut desain. Flu burung, penyakit ini disebabkan oleh virus H5N1. Awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggas saja, tetapi virus ini mengalami perubahan genetika sehingga dapat menyerang manusia. 3. Jelita. Lanjut. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang merupakan saluran utama pada paru-paru. 4. Lanjut. Marniko. ISPA dapat menyerang saluran napas atas maupun saluran napas bawah. Beberapa penyakit yang termasuk ke dalam ISPA adalah common cold, sinusitis, radang tenggorokan akut, rhinitis akut, pneumonia, dan COVID-19. 5. Sondang. Corona atau COVID-19 adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan. Karena bakteri. 1. Tuberkulosis atau TBC atau TB. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri
Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. Lanjut, Disen. Pneumonia, penyakit radang paru-paru yang disebabkan bakteri Diplococcus pneumonia. Kamis. 4. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. 5. Corona atau COVID-19. Bakteri 1. Tuberkulosis atau TBC dan TB. 2. Pneumonia. Terima kasih buat kelompok bibit penyakit ya. Kalian sudah mempresentasikan dengan sangat luar biasa ya. Nah lalu sekarang yang menjadi mempresentasikannya adalah kelompok polutan. Siapa ketua kelompok? Kami dari kelompok polutan akan mempresentasikan bagan faktor penyebab gangguan pernapasan akibat lingkungan. 1. Lingkungan kotor. Contoh air tergenang bersama tumpukan sampah yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap mengakibatkan sesak napas. 2. Mastora. Asap kendaraan. Gas pada kendaraan sangat berbahaya karena mengandung karbon monoksida atau CO. CO sangat mudah diikat oleh sel darah merah sehingga paparan CO dalam waktu singkat dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah. 3. Yohanes. Asap pabrik. Asap pabrik mengandung polutan seperti sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida atau NO2, karbon monoksida atau CO, dan lain-lain yang jika kita hirup akan merusak paru-paru kita. Asap letusan gunung. Polutan yang berasal dari gunung berapi seperti debu dan pasir yang keluar dari perut bumi dapat membuat sesak napas. 5. Asap kebakaran hutan. Campuran gas zat kimia, partikel, debu, dan bahan-bahan lain pada asap kebakaran hutan bisa merusak kesehatan organ pernapasan. Asap rokok. Karbon monoksida, hidrogen, cyanida, dan benzene yang terkandung dalam asap rokok sangat berbahaya bagi perokok maupun perokok apas. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua peserta kelompok dari polutan ya nak ya. Nah, kalian sudah mempresentasikan dengan sangat-sangat luar biasa ya nak ya. Nah, sekarang coba dilihat nak dulu di kolom chat. Silakan dulu dilihat dulu nak di kolom chatnya. Ada di situ link Jambot ya. Oke, nah ini ditulis sama Iya, ya nak. Oke, tulis nama, lalu ketikkan di sticky note nama dan jawabannya. Nah, bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menyebabkan penyakit apa? Silakan diketikkan di Jambotnya. Siapa lagi? Ya, Mahesa lagi ya. Ya, infeksi saluran pernapasan akut ya. Bisa sudah paham sekali ya menggunakan ini ya. Nah, lalu pertanyaan ketiga. Nah, bakteri Diplococcus pneumonia menyebabkan penyakit apa? Iya, benar ya. Ya. Oh iya, Johannes juga. Iya, benar sekali ya. Agnieszka, Johannes, ayo yang lain. Ya, Mahesa Halimah. Benar sekali ya, Mahesa ya. Oh, ini
Jessica, ayo jawabannya. Apa nak? Ketikkan jawabannya. Ada platform Jambon Inka Jessica Alima M1 ya. Benar sekali. Ada lagi yang bisa? Jelita. Oke, terima kasih anak-anak kami yang sudah bisa melakukan aplikasi Jambotnya ya nak ya. Nah, kalian sudah mahir. Ada beberapa orang yang sudah mahir. Ya, kita sudah masuk. Sudah masuk. Kembali ke sini ya. Link kuis chat. Ada yang bisa masuk? Ya. Sondang sudah masuk. Mahes sudah masuk. Oke, mana ini? Yang lain. Ada Rigo, Mas Tora Turnik di peringkat pertama. Lalu ada Ruth, lalu ada Yohanes, ada Mahesa, ada Jessica, ada Gisen, kita. Ayo nak. Oke ya nak ya, yang menjadi peringkat pertama adalah Mas Tora, yang kedua adalah Ruth, yang ketiga adalah Jelita, yang keempat adalah Mahesa, yang kelima adalah Gisen ya. Nah oke. Nah nanti link ini ibu bagikan lagi di WhatsApp group ya nak ya. Nah sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu Mahesa. Ayo siapa? Oke, silakan Mahesa. Kesimpulannya, faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit ditimbulkan ada 3, yaitu 1. Karena faktor lingkungan, 2. Karena faktor bibit penyakit, 3. Karena faktor fisik. Iya, terima kasih tepuk tangan buat Mahesa yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Nah untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari bagaimana memelihara organ pernapasan pada manusia ya nak ya. Nah sebelum kita akhiri pembelajaran kita bernyanyi dulu ya nak ya. Oke silakan ya nak ya, kita bernyanyi ya. Tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak ya nak ya, menggunakan masker dan mencuci tangan. Ayo nak. Mari kawan semua, ingat protokol kesehatan dengan 3M. Mari kawan semua, jaga penyebaran corona dengan 3M. M yang pertama mencuci tangan, M yang kedua memakai masker, M yang ketiga menjaga jarak. Corona hilang, hatiku senang. Terima kasih Bu. Sekarang siapa yang bisa memimpin doa nak? Kita berdoa dulu ya nak. Kita minta sama Tuhan agar pembelajaran kita hari ini dapat berguna masa yang akan datang ya nak ya. Oke. Siapa yang bisa memimpin doa nak? Mas Tora Bu. Oke silakan Mas Tora. Mari kita berdoa teman-teman menurut agama masing-masing. Ya Tuhan, kami sudah siap belajar yang diajarin guru kami jadi ilmu ya Tuhan. Tuhan kasih guru kami kesehatan ya Tuhan. Amin. Amin ya. Kiranya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berguna di masa yang akan datang. Nah, Ibu berharap kalian menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses di masa yang akan datang ya nak ya. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah setia mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran ya nak ya. Nah, tugas-tugasnya silakan dikirim melalui aplikasi Google Classroom ya nak ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.
loves you.